Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah sedulur beriman, kali ini kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan perjumpaan ini bisa meningkatkan kebaikan, keimanan dan amal soleh buat kita nanti di akhirat. Amin. Dan insya Allah kali ini alhamdulillah saya bisa berjumpa kembali dengan seluruh beriman di seluruh dunia mungkin ya. Karena bukan hanya di Indonesia, ada di Taiwan, ada dari Hong Kong, ada dari Saudi, macam-macam. Di Inggris juga ada. Oke, mudah-mudahan semuanya pada sehat yang ada di sana ya. Dan Satu yang nggak ada kayaknya Ustadz, di mana tuh? di Israel. Iya, karena dia lagi fokus ngurusin yang lain. Baik, sedulur beriman, insya Allah tayangan kali ini nanti akan muncul di stasiun YouTube ya, di Ustadz Dan Official Channel, kemudian di Tung Family Channel, dan juga di Asep Hidayat Official Channel. Baik, sedulur beriman, tentunya seperti biasa bukan hanya saya yang menemani, tapi ada guru kita tercinta, Ustadz Danu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Kemudian sebelah kanan saya ada Pak Tung. Assalamualaikum Pak Tung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Tung ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian sebelahnya ada Bang Zai. Assalamualaikum Bang Zai. Waalaikumsalam Ustaz Asep. Alhamdulillah. Nah, Gurunda, semua keluarga berharap sakinah, mawaddah, warohmah, keturunan yang soleh dan solehah, balik ke kampung halaman akhirat, masuk surga, masuk jannah bareng-bareng kan. Amin. Katanya bisa ngumpul lagi di sana. Tapi untuk menuju itu kan kayaknya kadang-kadang hanya sekedar pembicaraan saja. Nah, saya dan mungkin yang lain ya, Pak Uri juga Bang Zai ingin tahu triknya gimana nih supaya kita menjadi suami itu bisa membimbing keluarga. Kemudian keluarganya juga mau dibimbing sama kita. Itu Gurunda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembicaraan yang temanya ringan tapi sebenarnya kalau dikerjakan berat sekali. Ya, termasuk saya. Jadi Allah. apalagi kalau saya ditanyain ini malah yang terberat di saya. Karena siapapun yang akan menjadi imam atau saya pun memberikan nasihat atau masukan, saya harus mengerjakan dulu. Kalau saya tidak mengerjakan, Allah marah. Sehingga itu menjadi catatan dosa pada saya. Ya, jadi kenapa seperti itu? Itu sudah menjadi catatan dalam Quran. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kemarahan, kemurkaan Allah mendekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dia tidak mengerjakan. Nah, di titik ini kalau Allah sudah marah berarti ini ada dosa yang dikerjakan. Manusia muslim kan gitu ya, ada dosa. Jadi kalau tadi Ustadz bercerita bahwa kok sulit ya menjadi imam yang baik di hadapan Allah Ta'ala kan gitu ya. Di luar mengerjakan sholat, di luar membaca Quran, di luar puasa seperti itu. Nah, Ustadz yang menceritakan kok sulit menjadi imam ini berarti insya Allah Ustadz itu sudah berusaha mengerjakan. Sehingga apalagi kalau Ustadz hafal tentang Quran, hafal tentang hadis, itu menceritakan bahwa kesulitan demi kesulitan itu muncul terus menerus karena kehidupan berkeluarga itu kan dinamis ya. Hari ini istri kita begini, kita harus mikir. Hari ini istri kita itu belok begini, kita harus mikir. Dan kalau memang itu ada persoalan dengan istri, kita harus menyelesaikan. Dan cara menyelesaikannya tidak boleh keluar dari syariat Islam. Bagaimana anak kita begini, kita juga harus mikir, harus menyelesaikan. Bagaimana antara anak dengan istri, yang dia lakukan begini, kita harus mikir, harus selesaikan. Nah, bagi orang-orang yang merasa dirinya itu berat, nggak taunya menjadi imam, karena beratnya ini disesuaikan dengan syariat yang dia sudah mulai paham, berarti orang ini hanya ditunggu oleh Allah Ta'ala keistiqomahannya dia sendiri. Kenapa yang ditunggu ini istiqomah? Continue, konstan seperti itu terus menerus.
Karena yang dinilai itu istiqomah dalam bentuk tetap ada di jalannya Allah. Iya. Kalau hasil itu haknya Allah, karena hasil itu kan termasuk nanti istri mendapatkan hidayah dari Allah, kan bukan dari kita. Kita hanya memberikan pelajaran. Dan itu yang dinilai oleh Allah Ta'ala tidak cuma memberikan pelajaran, tapi memberikan pemahaman pada istri, memberikan pemahaman kepada anak. Kemudian di dalam memberikan pelajaran tidak menekan istri, tidak memaksa istri dan sebagainya. Kecuali istrinya tambengnya minta ampun. Nah, kalau tambeng ya macam-macam cara nanti ya. Tambengin lagi. Juga ada imam yang dia dalam menyelesaikan keluarganya itu gampang-gampang aja. Gampang, hanya diberi uang, gampang hanya ini. Nah, imam yang seperti ini dia tidak memahami bahwa tugas dia sebagai imam itu tidak hanya memberikan uang saja, materi saja, tidak hanya, tetapi juga dia harus mendidik istrinya, bagaimana istrinya itu tidak boros, bagaimana istrinya tidak sombong, bagaimana istrinya tidak pamer, bagaimana istrinya tidak begitu. Di luar dia sendiri juga harus seperti itu juga. Nah, bagi bapak-bapak yang memang merasa mengerjakan kehidupan berkeluarga itu nyantai-nyantai aja, ini kekuatan imannya difikirkan, ya harus difikirkan, karena belum paham seperti itu. Jadi seperti kalau istrinya uring-uring diem, nah ini kan belum paham deh. Harusnya ditegur kan gitu. Istrinya marah-marah sama anak, diem, negur sih tapi marah lagi, diem lagi, negur sih marah lagi. Nah itu sekali-kali negurnya jangan pakai mulut, pakai ATM yang ada isinya. Ya pakai ATM yang kosong. Itu seperti itu. Yang biasanya maunya pulang bawa uang, pulang nggak bawa uang, harus seperti itu. Karena cara mendidik itu kan macam-macam. Ini nggak keras, nggak, ini trik saja. Secara harfiah, secara batin, kalau memang dia sayang, ya emang harus punya trik. Bukan trik itu untuk membodohi istrinya, bukan. Tapi niat mendidik. Tetapi niat mendidik, karena dikasih tahu sulit. Sekali waktu dia tuh makan itu sehari 3 kali, kasih makan sehari itu cuma setengah kali gitu. Atau masukin ke toilet dikunci supaya puasa. Nah ini cara-cara mendidik. Dia kan nanti akan tanya, kenapa saya nggak boleh makan? Karena kamu kalau dinasihatin berontak terus dan kamu kerjain apa yang sebenarnya Allah tidak suka gitu. Saya sebagai suamimu, saya harus negur kamu dengan cara seperti ini. Kalau saya marah, saya dosa lagi. Makanya saya negur dengan seperti ini. Kamu mau apa sekarang? Saya protes. Ya, protes mau apa sekarang? Saya protes nggak pulang. Alhamdulillah mau berapa hari? Mau seminggu, kurang panjang. Gitu harusnya. Tapi kalau suami yang pergi, meninggalkan karena dia susah diatur, susah dikasih tahu, pergi aja kalau. Nah itu gimana? Ya nggak boleh juga. Nggak boleh juga ya. Karena itu tetap harus, karena masih ada ikatan pernikahan. Jadi tetap dia sebagai arujal qawwamuna 'alan nisa itu tetap harus dikerjakan. Sekalipun itu perginya misalnya dalam rangka mendidik gitu. Nanti dulu ya. Nanti dulu, karena bisa aja yang dipikir oleh istrinya suaminya yang marah. Berbalik berarti. Bisa berbalik, tapi kalau mamanya nggak dikasih makan istrinya itu kan beda deh. Lagi ya. Dia yang merasa ditegur istilahnya. Tapi kalau hanya pergi saja jangan, tidak boleh. Seperti itu, karena memang tidak boleh. Kalau istrinya meninggalkan rumah nggak pamit, itu udah dianggap oleh Islam itu pisah. Selesai sudah. Nah, di sini orang-orang yang seperti itu tetap ditulis salah oleh Allah Ta'ala, karena pada saat seorang imam diuji oleh istrinya berantem, bertengkar dengan anaknya, ini ujian bagi imamnya sebenarnya. Bukan ini persoalan keluarga, itu ujian itu ya begitu. Sebentar Ustaz. Dari Al-Quran kan dikatakan innama amwalukum wa azwajukum wa auladukum fitnah. Nah, apakah ketika kita mendapati seorang istri atau pasangan hidup kita lah gitu, kemudian susah diatur, susah diarahkan, apakah ini juga termasuk fitnah buat suami? Iya, itu menjadi ujian bagi suaminya. Karena pada saat suami nih, namanya Ustadz atau Tung atau Haji J, pada saat menikah pertanyaannya itu begini, pada saat menikah itu mencari sendiri atau dijodohin? Itu pertama kalau saya tanya, mencari sendiri makanya. Nah, kalau sudah mencari sendiri kan ada nafsu dimunculkan. Kemudian dengan niat
Karena Allah ya Allah diminta untuk menghalalkan ceritanya. Nah ini kalau memang itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ini namanya sudah sekufu. Sudah sekufu. Nah di titik sekufu inilah sebenarnya seorang suami dia sudah mulai punya kewajiban, yaitu kewajiban memberikan nafkah, kewajiban mendidik istrinya, banyak kewajiban-kewajiban. Dan istri juga punya kewajiban kepada suaminya, termasuk patuh kepada suaminya, mendengarkan perkataan suaminya, kan ada kewajiban ini. Kecuali istrinya agak nggak jelas pendengaran ya, tapi kan pakai WA bisa lah sekarang ya. Jangan menjadi alasan ya seperti itu. Gitu gitu maksudnya. Jadi tetap harus ada cara. Nah di titik-titik tersebut inilah kita ada saling memberi dan saling menerima, bahasa kasarnya seperti itu. Nah pada saat di titik itulah diceritakan dalam satu riwayat hadis bahwa orang yang menikah itu pahalanya sebenarnya besar ya, kalau bisa diselesaikan menurut syariat. Karena memang nikah itu adalah ibadah yang panjang. Ibadah yang panjang sebenarnya. Betul. Ibadah yang panjang. Nah, pada saat di sini ada istri, kemudian ada anak. Nah, anak ini juga menjadi ujian. Anak nggak taunya ngikutin sifat kita sendiri sebagai suami. Yang nggak taunya kita tahu loh itu sifat saya. Berarti inilah ujiannya bahwa kita diuji dengan anak yang seperti sifat jelek kita. Nah inilah kita itu tobat mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Atau anak menguji kita dengan sifat jelek atau kurang dari istri kita. Inilah anak menguji kita, menjadi fitnah. Sehingga dalam menjadi fitnah ini, menjadi ujian bagi kita ini, bukan aneh-aneh, bukan dibacain, enggak, bisa aja malah kesurupan nantinya. Nah inilah kita harus taubat kepada Allah Ta'ala, karena sifat jelek kita ada di anak kita. Itu turun atau ya sebagai balasan atas perbuatan buruk? Karena Allah sudah menulis dalam Quran, ya itulah cara Allah. Karena orang Muslim, ini saya cerita orang Muslim ya, termasuk orang-orang yang lain itu sebenarnya sama Ustadz. Jadi orang Muslim itu akan menjadi gambaran, menjadi gambaran bahwa perilaku anak kita itu adalah gambaran kita. Makanya kita sering harus diminta untuk bertobat, memohon ampun, itu salah satunya itu. Karena cermin. Karena itu cermin. Kan kita bisa lihat anakku itu memang ada sifat tidak baik. Boleh sifat tidak baik, akhirnya ngomong jangan anak soleh, boleh itu doa. Tetapi kalau sifat sifat buruk dari orang tua itu orang tuanya tidak mau berubah, ya walaupun dia jangan anak soleh, ya belum tentu besok jadi soleh beneran. Walaupun orang tuanya tidak salah mengucap seperti itu doa yang baik. Tetapi persoalannya adalah sifatnya dia yang ada pada anaknya. Nah relatif orang-orang Muslim kayak kita ini tidak mau mengakui bahwa anak yang nakal itu dari kita itu jarang mengakui, sangat jarang mengakui Ustaz. Yang disalahin lingkungan. Yang disalahin salah itu lingkungan lah, ini itu seperti itu, karena memang dia nggak paham. Padahal salah satunya diceritakan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima, walaupun musibah itu dalam bentuk anak yang nakal, anak yang ini, tetap itu menjadi musibah, sesuatu yang harus kita selesaikan karena keluarga kita. Nah di titik itulah kita harus mohon ampun ada sifat tidak baik dari kita. Makanya kalau anak emang sifat dari mana itu? Lingkungan. Emang lingkungan urun kepada istrimu dulu kan gitu? Tetap dari orang tuanya. Tetap dari orang tua. Dari akibat perbuatan orang tuanya dulu ya. Yang dia sendiri sampai dia itu punya menikah sampai punya anak, dia lupa kalau dia itu keras kepala. Lupa atau mungkin nggak paham. Iya itu. Jadi lupa, keras kepala kan akhirnya juga nggak mau paham gitu ya. Nggak mau paham. Jadi anak itu menjadi ujian bagi fitnah bagi kita, ujian bagi kita orang tuanya. Kemudian juga harta sama dari yang kita cari, kita ikhtiarkan. Makanya ikhtiar karena Allah, sehingga kalau kita dilebihkan harta kita oleh Allah Ta'ala itu nggak silau mata kita.
tidak silau, sehingga yang kita ceritakan adalah bagaimana dulunya hidupnya itu susah. Bukan itu yang diceritain. Kenapa kamu itu kok sekarang kaya? Oh, dulu saya itu hidup susah. Apa maksudnya? Kenapa kamu sekarang kaya? Ini Allah aja berkehendak, titik. Oke, baik. Kan begitu ya. Nah, jarang manusia muslim itu mau bercerita seperti itu. Yang diceritakan adalah dulunya susahnya. Jadi jangan sampai ditanya, kenapa istrimu sekarang cantik? Karena dulu pilihannya jelek-jelek. Nggak boleh juga. Aduh, insya Allah seperti itu, Ustaz. Jadi sangat berat sekali ya ternyata untuk menjadi seorang pimpinan, seorang suami, seorang leader dalam rumah tangga untuk keluarga yang sakinah itu sangat berat ternyata ya. Iya, berat karena ada seorang suami namanya dia mendidik saya harus begini-begini, kalau nggak mau dia udah lepas tangan. Itu juga ada, cuek juga. Yang penting saya sudah didik gitu. Loh, bukan seperti itu. Kalau sudah didik itu maksudnya sudah selesai jadi istrimu juga kalau bisa. Oke. Berarti Ustaz, kalau misalnya Rasulullah pernah menyampaikan an-nikahu nikahilah seorang wanita itu karena keturunannya, karena agamanya, karena kecantikannya. Ya, nah ini sebetulnya betul berarti kan kalau misalnya mau membangun keluarga itu emang harus dari situ berarti. Iya. Karena untuk memperingan suami dalam membangun rumah tangga. Iya, Ustaz. Cuma yang dipilih orang-orang itu kalau umpamanya keturunan yang kaya milihnya. Bukan keturunan dari orang-orang yang baik, yang soleh, soleha, bukan, tapi yang kaya, yang banyak kan begitu. Betul. Sehingga orang itu nikahin anaknya itu bisa sampai 50 miliar, 20 miliar, kan seperti itu ngapain? Tapi gitu. 3,5 bulan kemudian cerai. Ada seperti itu, nikah di depan Ka'bah baru 2 bulan 3 bulan bisa. Apa yang dia mau dilakukan? Karena dia mau sombong aja di situ. Nah, jangan sampai seperti itu. Keturunan itu jangan cari keturunan yang kaya, cari keturunan yang soleh atau soleha, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kan seperti itu. Dilihat dari hartanya, harta yang mana? Yang halal, toyib. Yang halal, yang toyib, bukan harta yang bapaknya kaya tapi korupsi. Tahu itu pejabat hobinya korupsi, jangan lepaskan. Karena nanti kita dapat mertua seperti dia itu kita yang diinjak-injak nanti. Selesai. Kan begitu. Akhirnya dia ngomong, yang kamu makan itu uangku. Nah, mau ngelawan gimana pun, mau dilawan mertua kan nggak boleh. Makanya dari sejak itu nggak boleh. Kalau Lijamaliha karena cantiknya itu seneng, bukan fisiknya ya. Aduh, akhlaknya berarti. Ya akhlaknya lah, ya sehari-hari dia lakukan itu akhlaknya sebenarnya Ustaz. Jadi bukan cantik itu fisik, dalam bentuk fisik. Kalau akhlaknya bagus, fisiknya cantik, ya monggo gitu. Rizki bro. Walau alam, saya nggak bisa cerita. Ya semuanya rizki lah, ya dari Allah Ta'ala itu rizki lah dari awal. Mau tanya apa Ji? Kok dari tadi mau tanya aja. Cantik, iya. Minimal nggak malu di bawah kondangan. Bener lah, bener. Haji malu nggak? Oh nggak malu. Oke. Jadi kalau cantik itu adalah akhlaknya, ya. Cantik mulutnya, nggak banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Ya. Cantik mulutnya, yang dia ngomong selalu menenangkan hati, selalu manfaat, tidak emosional. Cantik pandangannya, ada yang lihat itu yang baik-baik, lihat yang tidak baik dia tidak mau melengos. Kan begitu ya. Makanya terakhirnya fadfar bidatidin, billah karena agamanya. Mungkin gitu saja. Itu sudah kompleks tuh. Saya nggak bisa ceritain, saya sudah kompleks sekali itu. Baik. Itu susah loh itu Ustaz. Susah yang sempurna. Iya, itu udah sempurna kalau udah pilih karena agama. Karena agamanya. Iya, betul. Baik, Guruna, kita coba tanya nih. Kan ini kan pasti patung juga udah lama berumah tangga. Udah berapa lama? Baru 3 bulan. Berapa lama Patung? 94 sampai sekarang berarti sudah sekitar 30 sekian ya? ya kira-kira. Nah, hal yang berat dalam mendidik istri, mendidik anak menurut Patung apa? Dan kira-kira minta solusi. Kalau ini harusnya dihadirkan dua-duanya. Ada apa kegerangan? Tidak tahu. Coba Patung. Tadi udah komplit. Rasanya tadi udah komplit. Enggak, barangkali kan selama ini tidak pernah terungkapkan nih. Dan bisa jadi apa yang dialami Patung itu sebetulnya dialami juga oleh para pemirsa. Iya, gitu loh maksud saya. Ibu dan bapak-bapak yang lain. Gitu. Kira-kira dan yang mau menikah baru-baru itu. Nah, itu.
Kira-kira apa yang paling berat nih dalam mendidik keluarga? Apakah Semuanya berat. Yang paling berat itu menjaga diri sendiri sebenarnya, Pak Ustadz ya. Nah, tapi ada nggak sesuatu yang ingin ditanyakan sama Ustadz mengenai rumah tangga supaya ya sesuai dengan apa yang disampaikan beliau tadi sudah komplit. sudah kena ya? kena ya? Kena banget. Berarti tinggal apa sekarang? Tinggal jalanin. Tinggal istighfar. Tinggal istighfar. Betul itu. Nah, kan saya punya anak 2. Iya. Saya diuji oleh 2 anak saya dan 1 istri saya. Anak saya 1 sifatnya seperti saya, yang Nah. 1 sifatnya seperti istri saya. Yang 1 pendiam, rodok kaku, yang 1 enggak pendiam kayak saya sifatnya. Kan susah saya. Kalau dikasih tahu misalnya. Ini kasus ini bisa jadi terjadi juga guru. Iya, benar. Gimana nih menyikapi dia kayak gini nih? Belum selesai. Belum selesai, masih ada lanjut. Nah, misalnya nih kalau ada sesuatu istri saya itu kan, Iya. nyuruhnya ke saya. Ada apa-apa nyuruh saya. Coba tolong gini loh. Kalau saya balik, ya coba kamu sendirilah yang jalanin. Tersinggung. Nah, kan itu. Nanti nyuruh anaknya. Oh. Anaknya yang sifatnya kayak saya sama. Saya tanya anak saya, tadi mamanya gimana tuh? Ya gimana ya caranya bilangin mamanya? Anak saya juga gitu ternyata. Jadi ujian terus itu ya Pak Ustadz ya. Jadi agak. Nah, selama ini yang dilakukan Pak Tung dengan melihat kondisi seperti itu, apa yang dilakukan sama istri sama anak? Ya kasih tahu dulu, habis itu saya istighfar, mungkin ini karena salah saya. Saya tidak main keras, saya yang lembut aja saya belum bisa main keras, kan susah ya. Kalau saya harus nyoba yang lembut-lembut dulu lah gitu. Pernah nggak sesekali nggak dikasih makan mereka seperti yang guru tadi bilang? Yang ada saya yang diancam. Wah, gawat ini kalau begini. Oke, baik. Nanti kita bahas sih Pak Tung ya. Sekarang Bang Jai, mungkin Bang Jai juga kan sudah berapa lama itu menikah tuh? 33. Jadi anak sudah berapa, cucu sudah berapa sekarang? Anak 2, cucu 3. Cucu 3. Hal yang paling berat dalam Nanti rumah dulu tangga. istri berapa Oh, tanya. istrinya masih 1 kan? Masih. Iya, 1 di kampung, 1 di kota. Di mana-mana. Oke, Bang Jai, yang paling berat dalam membimbing keluarga itu apa, Bang Jai? Menyuruh sholat kah? Menyuruh apakah? Gimana? Yang paling sulit adalah memberikan penjelasan untuk tidak cinta dunia. Wis. Emang kenapa dengan istrinya? Ini kan jadi pertanyaan. Iya, kita tunggu. Emang kenapa dengan kok bisa gitu? Ya, saya nggak bilang pada umumnya ya. Tayyib. Apapun yang selalu diinginkan adalah yang sifatnya tuh duniawi gitu. Materi ya. Nah, materi. Tayyib. Padahal apa yang kita harus lakukan, kita harus berpikir pertama ini berpahala atau berdosakah gitu. Nah itu yang paling susah. Oke. Jadi lebih banyak nafsunya yang keluar. Oke. Itu aja. Nah, Teorinya seperti itu. kalau Bang Jai selama ini untuk kan tadi katanya istrinya kan mungkin lebih ke materialisme ya. Nah selama ini yang dilakukan apa tuh? Ditegurkah, ditinggalkankah, atau cari yang barukah, atau gimana? Kalau bicara material seolah-olah kaya raya ya. Iya. Nah, padahal ini hanya sebatas kehidupan sederhana yang Nafsu berarti maksudnya ya, ke arah nafsu gitu ya, Ci. Kalau material kan seolah-olah wah udah kaya raya nih, mau minta kendaraan Apa aja segala itu ya. macam. Padahal sesuatu yang sederhana aja, Nah. yang sifatnya mubazir atau tidak. Oke. Asas manfaat sama tidaknya itu ya. Itu aja sih Oke. sebenarnya. Guru menyikapi 2 kisah ini. Jangan 2 kisah, Pak. Satu kisah aja. Itu sebenarnya kurang. 3 kisah. Kalau saya kan nggak perlu cerita. 3 kisah. 3 kisah lah. Di 3 kisah antara ya. para Satu, pensiunan. pensiunan. 1 tambah 1 ada di sini semua. Nggak apa-apa pemirsa. Ini risikonya kalau jadi host ya. Apa-apa, saya istighfar kok insya Allah. Oke, gimana Guru dengan mendengar ini kisah-kisah kita ini ya? Ya, jadi memang kenapa saya memberikan pelajaran itu harus dimengerti dulu. Baik. Jadi pada saat
seseorang itu sudah punya pasangan, mulailah mencoba untuk mengkoreksi diri sendiri, kemudian mengkoreksi pasangan yang tidak menyalahkan bentuknya itu. Koreksi itu dari mana? Bukan mencari-cari salah, bukan, tetapi belajarlah agama dengan baik lagi. Ya, belajar agama dengan baik, kemudian dengan guru-guru yang baik. Yang guru-guru baik itu tidak hanya cuma memahami, ya tidak cuma memahami, tapi guru-guru yang betul-betul sudah mengamalkan, sehingga di dalam praktek sehari-hari itu memang beliau bijak. Karena bijak, adil, inilah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau hanya menyuruh aja, sama aja nanti si guru ini juga sama, tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, mensikapi hal-hal yang seperti itu sama. Tung itu sudah sekufu dengan istrinya, keras, kaku, Tungnya, istrinya juga punya, anaknya juga dua-duanya iya. Kemudian Tung tadi juga cerita bahwa saya itu diuji oleh istri saya dan 2 anak saya. Nah itu juga, itu belum adil. Yang adil adalah istri dan anaknya itu yang menguji itu ya Tung juga gitu. Jadi anaknya diuji sama Tung. Jadi sebenarnya ya begitu-begitu, cuma kita harus pahami. Jadi jangan kita berpikir seperti kita harus berpikir seperti istri kita. Sehingga tahu kenapa istri saya itu ngomong seperti itu, diem dulu merenung. Kenapa anak saya itu ngomongnya seperti ini, diem renungin. Jadi kita seperti anak. Kenapa anak saya diem, kenapa anak saya seperti itu, renungkan, sehingga mengerti maksud dia. Baik. Kalau nggak tahu tanya sama anak, sama istri. Karena apa? Yang susah untuk menjadikan semua satu keluarga itu baik itu biasanya itu gengsi yang tidak mau salah seperti itu, gengsi yang saya imam, gengsi yang begini begitu, itu gengsi aja sebenarnya. Gue kan? Ya kan seperti itu. Jadi gengsi itulah yang menjadi sulit. Ya. Kalau nggak gengsi, yang kedua adalah kelemahan hati. Kelemahan hati kita sebagai imam. Kenapa? Nggak taunya istri kita itu malah bisa nyetir kita. Kalau mamanya istri kita itu mamanya ngajak foto, kalau sekali 2 kali nggak boleh, kok ini kok setiap kali kesini ngajak foto, berarti ada sesuatu ini, mamanya nafsu nih. Nah, kalau seperti itu kelemahan kita di situ. Bukan berarti kalau istri menginginkan foto kemudian kita itu tidak mengikuti, bukan itu dikatakan tidak sayang, itu malah menjadi mubazir. Karena foto itu tidak akan mungkin dipasang di dinding rumah. Gitu ya. Pasang status. Kalau pasang itu di status atau di sosmed, itu bisa menjadi ujub, riak, dan sombong. Kan akhirnya si suami harus berpikir bahwa saya menjadikan istri saya ujub, riak, dan sombong atau bangga. Nah ini kan sama, dia akan bertanggung jawab besok. Kalau Allah itu menceritakan dalam surat Yasin, itu tangan dan kaki itu menjadi saksi. Sebenarnya besok itu bagi kita sebagai imam, istri itu didatengin menjadi saksi. Sebenarnya itu didatangkan menjadi saksi yang komplit, dengan cara bicaranya itu komplit. Kenapa kamu foto-foto? Ya saya minta suami saya juga nganterin, selesai. Kenapa kamu live sehingga akhirnya ditangkap polisi? Itu karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan undang-undang di sana. Kan gitu ya. Kalau itu saya masih bisa bercerita. Oh itu nggak tahu undang-undangnya, normal ya. Tapi memang bisa aja karena memang yang itu live itu ada beberapa hal di situ. Ada ujub riaknya bisa ya. Nah, di titik di tempat itu karena memang sudah berjanji sama Allah belajar untuk tidak ujub riak, iya akhirnya ketangkap langsung Allah bilang kun, ya sudah terjadi kontak. Tapi nah itu cara Allah mengingatkan. Berarti yang live itu sebenarnya sudah dilihat oleh Allah, udah dekat. Cuma tinggal selesaikan masalah itu dengan baik, kan seperti itu. Nah kalau memang belum, ya banyak hal yang belum. Karena momennya sudah istighfar, sudah ini masih belum aja kan gitu nih. Umpamanya yang tadi foto-foto atau yang mana itu harus
benar-benar difikirkan agar kita itu memang tidak menjadi seperti itu. Karena kita harus tahu, tangan yang nggak punya mulut aja bisa bersaksi, apalagi istri yang kita nikahi, kan gitu ya. Bagi istri juga nanti suaminya akan bersaksi pada dirinya. Kamu kenapa ini timbangan sombongmu kuat? Karena permintaan saya dikasih sama suami saya, gitu. Kan gitu, suaminya datengin. Kamu kenapa ngasih ini? Ini kan jujur ini, akhirnya nggak bisa ngeles, kan gitu. Ya terus terang, wahai Allah, saya memang belum bisa ngasih tahu istri saya karena saya takut pisah. Satu umpamanya, saya pengen keluarga saya kelihatan harmonis. Dua umpamanya, saya kelihatan tidak mau disalahkan anak-anak saya. Saya ini akhirnya kan jujur di situ. Nah, yang itu kan akhirnya keluar dari syariat, keluar dari sebagai imam. Nah, sebenarnya kalau kita mau menelaah besok itu di yaumul hisab itu ya kurang lebih seperti itu. Ya. Kalau banyak kiai, banyak ustadz cerita, tangan ini dipergunakan untuk apa aja? Untuk melakukan kesalahan-kesalahan ya di situ, untuk melakukan kebaikan ya dia akan bersaksi. Baik. Sama seperti istri, sama seperti suami akan bersaksi, anak juga sama akan bersaksi. Kenapa kamu itu kok nakal sampai kamu itu dimaki-maki sama ibumu sama ayahku? Nah, ini anaknya ngomong, saya begini ya karena sifat ayahku dan ibuku. Selesai. Karena ayahku dan ibuku hanya menyenangkan saya dengan uang-uangnya, tidak menjadikan saya dekat denganmu, wahai Allah. Selesai sudah. Ya. Seperti itu. Jadi jangan punya pikiran langsung bahwa besok keluarga ini itu akan ketemu di surga, anak, cucu, kan begitu ya. Kayak ngumpul. Nanti dulu, jangan mikir itu gitu loh ya. Lah wong kita itu mikir kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Ini selesai itu. Nanti kita udah bisa mikir kita itu mau di surga dulu atau mampir di neraka. Ya kalau itu mampir di neraka tok. Terus kemudian dimasukin surga. Lah kalau kita ada syirik, ada musik, ada rasa takut, melebihi takut kita pada Allah, gimana coba? Ya abadan abada di sana. Abada ya. Allah. Nah, inilah yang harus diketahui. Kenapa? Loh, saya itu takut sama Allah. Coba buktiin, kamu sama istrimu takut enggak? Enggak takut. Lah wong kamu disuruh ini aja mau, disuruh ini mau lah. Itu gimana coba? Cirinya nggak takut. Nah, jadinya nggak takut sama Allah, takut sama istrinya kan gitu. Loh itu yang namanya malaikat Ustadz sama Allah itu lebih jeli daripada KPK, lebih jeli daripada polisi, lebih jeli daripada hukum yang ada di dunia ini. Jadi makanya kita patuh kepada Allah Ta'ala, itulah rasa takut kita pada Allah. Kalau istri kita itu memang memang harus dikasih pelajaran, pelajaran pertama, jangan kasih makan. Dia puasa. Pelajaran kedua, harus ngikutin omongan kita. Kan gitu. Selama ini sekian puluh tahun ini saya ngikutin omongan dia. Kan gitu. Ganti sekarang. Tegas. Bukan keras. Bukan. Tegas itu ya ada di jalur Allah. Itu tegas namanya. Berarti mempergunakan hukum yang syar'i. Nah itu boleh istilahnya. Jadi boleh tegas. Termasuk yang tadi kisah Bang Zai tadi kan, Bang Haji Zai mengenai bahwa istri kadang-kadang mungkin terlalu materialisme atau cinta dunia lah gitu ya. Iya. Tetap harus tegas ya. Iya, tegas, harus tegas. Oke. Jangan kamu hamburkan uang hanya untuk seneng-seneng. Nah, kalau kamu hamburkan uang untuk sedekah, silahkan. Sedekah, monggo silahkan. Kalau itu boleh itu. Oh ya, hamburkan uang karena sedekah. Sedekah gimana? Ya lillahi ta'ala lah, kan gitu harusnya. Gitu. Nah, kalau seperti itu boleh itu menjadi suami yang baik. Ya. Itu belajar sehingga kita sendiri nanti di yaumul hisab itu kita itu harus bisa mikirkan apa yang harus kita kerjakan. Nggak usah ada gengsi. Umpamanya kayak Ustadz sama Bunda nih, magazin ketemu sama saya kan terbuka. Umpamanya Ustadz keliru ya maaf ya Bun kan gitu. Bunda keliru maaf ya kan enak. Itu keluarga yang menurut saya ini menuju jalan baik. Walaupun masih ada kekurangan. Lah yang namanya manusia kan bukan malaikat.
Ya normal kalau masih ada kekurangan. Harus terus belajar. Harus terus belajar karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu istiqomah dalam belajar, istiqomah di dalam memohon ampun, istiqomah dalam bersyukur, bukan istiqomah dalam meminta dunia. Kan itu kuncinya, istiqomah di dalam mohon ampun, istiqomah dalam bersyukur, istiqomah di dalam saling meminta maaf. Itu istiqomah aja terus-terus, nanti Allah memberikan hidayah. Bentukannya tunggu aja. Seperti itu. Guru Nda, mungkin bisa jadi juga ya, kenapa saat ini kita sebagai suami agak berat misal gitu kan dalam membina rumah tangga supaya sesuai apa yang diinginkan oleh Allah, karena bisa jadi dari niat awal itu ya. Nah, niatnya bisa jadi dulu bukan karena Allah. Iya. Nah sekarang kalau misalnya sudah terlanjur, gimana tuh? Ya kan harus mohon ampun aja. Mohon ampun dan berniat untuk meluruskan sudah. Oke. Kan yang tadi saya cerita, seseorang menikahi orang lain, menikahi, jadi seseorang dia mau cari istri, itu yang nomor satu itu kan pertama-tama itu kan biasanya nafsu. Bukan lillahi ta'ala. Bukan lillahi ta'ala. Hampir banyak muslim itu seperti itu. Baik. Kalaupun saya karena Allah ketemu di tempat baik, ketemu di masjid, kan tidak ada yang namanya saling mengenal lebih baik lagi, ta'aruf umpamanya ya, tidak mengenal, akhirnya menikah. Itu bisa-bisa kok. Walaupun kenalnya di masjid, enggak, itu tetap harus ada ta'aruf. Ta'aruf ini sangat penting. Kenalnya di Masjidil Haram lagi. Iya. Ya nggak mesti, karena orang yang berangkat umroh belum tentu niatnya karena Allah. Niatnya satu, pejabat berangkat umroh rame-rame karena dia ada kasus. Bisa banget. Iya. Tuh, kamu jangan ketawa tuh. Bener, bisa itu, Pak Ustadz. Karena itu ada kasus. Sehingga dia mohon, ya Allah, aku mohon kepadamu agar kasus ini tidak mengenai saya. Loh, tutuplah ya Allah. Ya Allah, kan gitu. Sebenarnya kalau kasus itu sudah terbuka bagi orang-orang muslim, sebenarnya saya bisa cerita bahwa dia itu doanya ingin menjadi hamba Allah yang soleh atau solehah. Doanya dia kemudian di breakdown ke segala arah, sehingga kalau itu termasuk yang dilirik oleh Allah Ta'ala, dimunculkanlah kasus-kasus seperti itu. Jadi harusnya itu alhamdulillah ya Allah kasusku terbuka. Lu harusnya seperti itu, bukan ke umrah ke depan mana Ka'bah memohon kepada Allah Ta'ala agar tutupi ya Allah. Loh, ini Allah diajak kong kali kong untuk nutupi korupsinya atau gratifikasi yang dia begitu. Nah, ini kan harus kita pikirkan. Memang Allah itu pembantumu, kan begitu saya sering itu. Allah itu Khalik yang harus kita hormati, kita hargai. Makanya harus hati-hati dengan Allah. Ayolah kita luruskan. Kita luruskan jalan kita kepada Allah itu. Ya mudah-mudahan kasus-kasus seperti itu malah ditutup tanpa kita itu mohon. Baik. Dia itu terakhir ngomong, ya Allah terakhir itu kasus itu saya berjanji untuk tidak berkasus di titik itu gitu ya. Itu bisa ditutupi loh. Saya tahu itu. Titik lain buka lagi. Tapi titik lain ayo lagi. Karena tergoda lagi, Ji. Saya tahu itu kasusnya. Kasus efisiensi. Kalau saat ini gratifikasi. Ya. Baik, Guru Nda. Ini jadi berarti untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, kita sebagai imam juga baik. Itu salah satunya juga karena dari makanan. Bisa dari makanan rezeki, ya. Iya, makanan yang dicari dari yang bagaimana. Bisa jadi anak istri susah diatur juga karena faktor rezeki yang dibawa ke rumah itu karena dia tidak halal mungkin. Bisa faktor kuatnya begitu. Nanti anaknya bisa aja narkoba, nanti anaknya bisa aja mukulin orang lain. Kan mukulin orang lain ada tuh. Nanti anaknya macam-macam nanti. Nah, karena rezekinya itu yang nggak toyib lah istilahnya, nggak toyib walaupun halal tapi nggak toyib seperti itu. Sehingga dari faktor makanan bisa. Tapi kan kalau kita lihat ya dari faktor makanan kan kelihatan tuh. Yang nggak kelihatan dari makanan apa coba? Cara mencari makanannya, kan dari sifatnya. Nah, sifat perilaku inilah yang sebenarnya menurunkan rezeki yang tidak baik. Bukan mengurangi vitaminnya. Bukan. Caranya. Sebenarnya kan itu. Oke, tahu. Ya. Baik, mungkin ada kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini mengenai beratnya jadi imam. Gimana?
Kalau dari saya ya memang berat, jadi imam memang berat. Cuma jangan merasa terbebani dengan berat seperti itu. Karena kalau tujuan kita itu besok di akhirat itu surga, berat itu salah satu jalan. Oke. Jadi tidak ada yang mau masuk surga itu ringan, tidak ada. Prosesnya ya. Prosesnya itu berat. Jadi orang mengetahui kekurangannya, orang mengetahui keluarganya itu berat, tapi jangan di mulut. Iya. Jangan hanya ngomong di sini, nggak taunya pada saat umumnya Ustadz, Bunda, dan Gazi umpamanya. Pada saat ketemu dengan saya aja deh, Iya. itu saling gengsi, nggak mau. Ustadz juga nggak mau ngomong masalahnya, Bunda nggak mau ngomong masalahnya. Nggak ketemu. Ustadz gengsi, nggak ketemu. Bunda ngomong, Ustadz malah diem, kayak tank bentuknya gitu. Lah nggak ketemu. Karena Bunda itu maksudnya mau baik, Gazi juga maunya baik, Ustadz diem aja, nggak jawab, nggak ini. Nanti saya pergi malah bilang, ngapain ngomong sama Ustadz? Loh, kan lucu jadinya. Nanti saya disalah-salahin, loh bukan salah-salahin. Saya nggak akan nyalain, saya bacok malah loh. Kan gitu ya. Kan namanya keluarga itu kan harus disusun sedemikian rupa, itu harus difahami. Jadi nggak perlu yang ini katanya dekat sama saya umpamanya. Iya. Tapi kalau umpamanya Ustadz sama Bunda atau siapa Cici belum dekat sama saya. Belum ya? Ajailinya maksudnya. Jadi saya nggak bisa ngomong saya. Kan begitu ya. Insya Allah besok kayak nih gondol ke sini. Nggak berani. Takut Baik sedulur iman, ini obrolannya menurut saya itu sangat dalam dan menjadi introspeksi besar, karena pasti setiap suami itu berharap keluarganya baik-baik saja, tapi pada kenyataannya di rumah tangga tidak seperti itu. Ternyata banyak kendala yang harus kita lalui, walaupun berat lanjutkan. Kenapa? Karena itu adalah ibadah yang paling besar. Dan ingat, kejadian di rumah tangga kita bisa jadi bermula dari kita sebagai imam, tegas atau lemot. Tegasnya seperti apa? Bukan keras sama tegas lain. Nah, mudah-mudahan tetap kita berkaca kepada Rasulullah ya, yang kaulan layinan, bahasanya baik, ma'ruf gitu kan. Kemudian yang kedua, yuk kita belajar memulai dari sekarang. Tidak perlu harus mungkin bahasanya itu perubahan besar. Sedikit-sedikit saja mungkin gitu ya Brunda ya. Sedikit-sedikit saja. Baik, pemirsa semuanya, mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan dari guru kita, tausiahnya membuat saya pengen nangis sebetulnya. Ternyata ya Allah berat, apalagi nanti kita pertanggungjawabannya sebagai suami di hadapan Allah seperti apa kan gitu. Ya sangat berat. Tapi ya kita tetap berharap bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan terus meminta petunjuk hidayah, dan juga terus bergaul, kata guru kita, bergaulah dengan orang-orang yang tidak hanya sekedar bicara tapi berbuat. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi bisa membawa kebaikan, kemanfaatan untuk kita menjemput hidayah Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sampai jumpa lagi di episode berikutnya, mungkin di materi yang lebih meningkatkan iman kita kepada Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.